Bapak Saifullah Tamliha selaku Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen sekaligus fraksi dari Partai P3 terpilih menjadi salah satu jajaran DPR RI berdedikasi tahun 2017. Ingin tahu wawancaranya? Ikuti kami. Apa yang memotivasi Bapak sehingga tetap semangat untuk memperjuangkan amanat rakyat di DPR RI? Seperti yang kita tahu itu kan nggak semudah yang orang lain bayangkan. Apa yang termotivasi Bapak? Ada seorang pujangga Inggris ya. Dia ingin merubah dunia, tapi dunia tidak berubah-ubah. Dia persempit menjadi ingin merubah negaranya saja, Inggris. Tapi Inggris juga tidak berubah-ubah, tetap saja sistem monarki. Kemudian dia mencoba merubah kota London. London ini dia bilang mesti berubah. Ternyata juga tidak berubah. Ya, dia baru sadar bahwa perubahan itu harus dimulai dari sendiri. Jadi kesadaran anggota DPR, anggota parlemen untuk betul-betul aktif memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili sehingga bisa full time berada dalam ruang rapat DPR. Nah, Bapak kan udah 2 periode nih Pak, mendapat amanat dari rakyat untuk mewakili rakyat sendiri. Bisa nggak Bapak ceritakan gimana Bapak menghadapi perjuangan tetap memperjuangkan amanat rakyat ini? Yang pertama, saya juga berlatar belakang bisnismen, pengusaha. Jadi setiap saat saya selalu turun ke daerah pemilihan saya, dan saya mendapatkan aspirasi-aspirasi. Akhirnya saya mau tidak mau, bagi saya aspirasi itu harus disampaikan. So, itu janji kita kepada rakyat. Sumpah jabatan seorang anggota DPR menurut Undang-Undang MD 3 tahun 2014 yang lalu itu ada berbunyi di alinea keempat bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk kepentingan tujuan nasional, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang membuat saya merasa tergerak hati, karena sumpah itu di atas kepala kita itu terdapat Al-Quran 30 juz, sebuah kitab suci yang sama-sama kita tuntuni, sehingga kita bisa lebih mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan yang lain. Bisa diupdate Pak, update terkini apa yang dilakukan BKSAP DPR RI saat ini? Saat ini yang pertama, saya kebetulan membawahi DES, Wakil Ketua DES Individu. Jadi kunjung kerja individu. Jadi dalam 1 tahun itu rata-rata 220 orang berangkat ke luar negeri untuk melakukan tugas-tugas diplomasi. Dulu fungsi DPR itu kan budget, bikin anggaran bersama pemerintah, kemudian bikin legislasi bersama pemerintah, undang-undang, kemudian yang ketiga adalah pengawasan. Sekarang fungsi itu ditambah menjadi fungsi diplomasi. Jadi kita mesti menunjang keinginan pemerintah, melaksanakan roda pemerintahan yang sekiranya terkendala di parlemen negara yang bersangkutan hubungan G2G, negara dengan negara. Itu yang salah satu itu. Kemudian saya pesanin juga bahwa setiap mereka yang melakukan kunjungan kerja individu maupun grup kerjasama bilateral itu memperjuangkan misi kita untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019 sampai dengan 2022. Nah, kalau kita masuk dalam kerangka itu, tentu Indonesia berwibawa secara internasional sebagai anggota tidak tetap, anggota Dewan tidak tetap Dewan Keamanan PBB tadi. Sebagai anggota DPR Komisi 1 ya, yang pertama politik anggaran. Kita sangat mendukung politik anggaran Badan Intelijen Negara yang anggarannya setiap tahun itu tersiok-siok sekitar 2 triliun.
Nah, sekarang kita mesti ada minimum untuk IT-nya. Nah, itu kita buat grand design-nya sampai 2020 itu semestinya IT yang tersedia dananya itu adalah 16,7 triliun. Dan sekarang baru terpenuhi kurang lebih ada 42% ditambah 18% pada tahun 2018. Jadi masih ada kurang lebih 40% yang masih dikejar hingga tahun 2020, sehingga kita bisa memiliki standar minimal operasi intelijen baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selama kunjungan dan kerjasama di beberapa negara dan daerah, apa sih Pak yang harus diperbaiki dari Parlemen DPR RI? Yang pertama, turun ke daerah sering-sering. Kemudian yang kedua, menyampaikan ke dalam rapat juga sering. Kemudian tentu membantu lobi-lobi pemerintah daerah agar dia mendapatkan sejumlah program yang dibuat oleh kementerian lembaga di tingkat pusat. Sementara mereka kan kabupaten kota itu termasuk provinsi memiliki akses yang terbatas untuk bisa melakukan lobby kepada pemerintah pusat. Nah, ini harus kita bantu dan kita dorong sehingga betul-betul dapat dirasakan oleh rakyat di daerah itu, terutama seperti saya di 8 kabupaten di Kalimantan Selatan. Nah, beberapa waktu yang lalu kan salah satu anggota organisasi dari Jerman memberikan predikat Parlemen Republik Indonesia sebagai parlemen paling terbuka se-ASEAN, Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Ya, memang itu juga dikeluhkan ya oleh MIKTA dalam meeting forum di Turki kemarin. MIKTA itu forum bersama Meksiko, Indonesia, Korea, Turki dan Australia. Itu seolah menyebut gedung parlemen Indonesia itu terlalu bebas. Ya, tentu itu ada sejarahnya karena dulu dianggap bahwa ini adalah rumah rakyat begitu. Nah, itu berbeda sekali dengan parlemen-parlemen di seluruh negara anggota MIKTA. Dan kita tentu tidak menginginkan hal-hal yang tidak kita inginkan di gedung parlemen ini. Nah, fraksi P3 ini kan sejak tahun 1975 udah mengawal perjalanan bangsa Indonesia, Pak. Apa target Bapak ke depannya untuk P3 agar tetap dicintai oleh rakyat, Pak? Ya, yang pertama tadi mesti anggota DPR itu turun ke lapangan. Jangan sampai anggota DPR itu menjelang pemilu datang kepada rakyat, kemudian dia minta dukungan kepada rakyat, kemudian terpilih atas nama rakyat, kemudian setelah dia dilantik dia melambaikan tangannya selamat bertemu kembali di 5 tahun yang akan datang. Itu merusak citra partai. Oleh karena itu partai mesti mendorong kader-kadernya yang berada di fraksi-fraksi di DPR pusat, DPR di kabupaten kota maupun provinsi agar dia benar-benar mau turun kepada rakyat. Jangan menjelang pemilu doang. Kalau menjelang pemilu saja itu sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi yang lebih baik. Ya, yang namanya pimpinan Badan Kerjasama Antar Parlemen dan Komisi 1 itu kan mesti berperilaku ucapannya seperti diplomat. Tidak bolehlah ngomongnya kasar-kasar begitu. Nah, oleh karena itu kita terus mendorong secara diplomasi dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi rakyat itu, bukan dengan marah-marah melulu, tapi punya fakta dan data yang valid. Baru kita bisa mengorbit diri sebagai seorang anggota parlemen yang baik. Dari awal, ketika saya ditawari menjadi wakil ketua DPP 3 Kalimantan Selatan, saya diskusi sama istri saya. Saya ini kan sudah lama tidak menjadi aktivis. Sejak karir dari SMP, kemudian SMA, kemudian di perguruan tinggi, saya selalu menempati posisi-posisi penting sebagai ketua organisasi di sekolah itu, termasuk di kuliah saya ketua umum senat mahasiswa. Nah, saya kemudian ketika reformasi berlangsung, saya memposisikan diri menjadi pengusaha di bidang alat berat untuk tambang batu bara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nah, kemudian tahun 2004 saya ditawari untuk menjadi wakil ketua DPP 3 Kalimantan Selatan. Ya, saya terima dengan baik asal persetujuan istri. Nah, saya bilang sama istri,
kamu mau nggak saya ke politik kembali? Kata istri saya, silahkan. Tapi saya bilang, partai politik itu ada istri kedua, jadi kamu mesti mau dimadu. Oleh karena itu jangan salahkan saya, suatu saat tentu terbagi dua kan. Jadi terbagi dua antara keluarga dengan itu. Namun ya saya bisa tetap memelihara hubungan dengan keluarga. Misalnya saya tugas ke luar negeri, tentu saya beli tiket sendiri untuk istri atau anak-anak saya, sehingga di antara tugas saya juga ada santai untuk bersama keluarga. Kemudian sehari-hari ya saya fitness antara setengah sampai 1 jam, dan berselang 1 hari saya hari berikutnya berenang di kolam renang 1 jam. Jadi metabolisme tubuh itu terpelihara sehingga bisa bugar terus di saat kapanpun. Insya Allah jika Allah menghendaki kan kita ikut serta saja. Kesehatan, takdir, rezeki, anak, keluarga itu kan semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengucapkan terima kasih kepada majalah OMJ yang telah bersusah payah memonitor kegiatan-kegiatan anggota dewan sehingga bisa menemukan anggota dewan mana yang benar, sehingga kemudian ada anggota dewan yang tidak benar, kemudian yang rajin maupun yang tidak rajin. Nah, itu merupakan bentuk bagian dari OMJ untuk membantu pengawasan masyarakat kepada anggota DPR. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya, sehingga DPR yang akan datang bisa mempertanggungjawabkan secara moral kepada rakyat melalui majalah OMJ ini.